Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 69. Kristal dan Lukas berdiri di depan jendela yang mengarah langsung ke taman, di mana Diego dan Lucky sedang bermain bola di taman belakang rumah Bella. Mereka memilih untuk berbicara secara empat mata, tanpa ada yang mengganggu. Sudah 20 menit berdiam diri, Lukas dan Kristal belum ada yang membuka suara dan lebih menarik menatap Lucky yang sibuk bermain dengan Diego. Kristal menghembuskan nafas dengan kasar, lalu menatap Lukas yang berdiri di sampingnya. "Kemana saja kau? Seenaknya saja melupakan janji," ucap Kristal dengan kesal. Lukas tersenyum tipis menatap Lucky yang tampak tertawa lebar bermain bersama Diego. Namun bukan berarti mengacuhkan Kristal. Telinga masih mendengar ucapan kesal yang dilayangkan Kristal padanya. Lukas menoleh menatap Kristal dengan senyuman tipis yang masih bertengger. Untung saja dia mempunyai bukti yang kuat sebagai alasan dirinya tak datang. Kalau tidak, mungkin ia akan habis di tangan Kristal yang memiliki sifat yang sangat mirip dengan Bella, yaitu galak dan kejam. "Aku tidak melupakan janji yang kita buat. Ada satu yang harus aku lakukan," ucap Lukas mengeluarkan ponselnya, lalu menyodorkan sebuah video pada Kristal. "Apa ini?" tanya Kristal tak mengerti. "Lihatlah." Lukas menyodorkan kembali ponselnya. Dengan sedikit ragu, Kristal mengambil ponsel Lukas. Matanya melihat video yang ada di dalamnya, melihat semua apa yang berputar di dalam film kecil yang sudah diskenario oleh Flora. Kristal menutup mulutnya tak percaya dengan semua apa yang ia lihat di dalam video. Hingga selesai, Kristal langsung menyodorkan ponsel Lukas kepada pemiliknya. Kristal menggeleng kecil, tak percaya dengan apa yang baru ia lihat. "Astaga, aku benar-benar tak menyangka hal ini dilakukan oleh Flora. Dia terkenal desainer paling ramah dan baik," ucap Kristal masih tak percaya. Lukas tersenyum kecil menatap Kristal. "Itu hanya topeng," jeda Lukas. "Kau sudah melihat aslinya di sini." Memutar pelan ponselnya. Kristal masih menggeleng tak percaya, sedangkan Lukas melirik ke seluruh penjuru rumah, namun tak menemukan sosok yang dicintainya sejak ia datang. Padahal ia benar-benar ingin bertemu dengan Bella dan memeluknya erat saat ini. "Di mana Bella?" tanya Lukas. Kristal menatap Lukas, lalu kembali menatap Lucky yang bermain. "Pergi bersama Sin." Lukas terdiam. Kristal melirik Lukas yang tak menampilkan reaksi apapun. Dahi Kristal mengerut, heran melihat Lukas yang santai seakan tak mendengar apa yang baru saja Kristal ucapkan padanya tadi. Sangat berbeda dengan Lukas dahulu yang jika mendengar hal itu, Kristal yakin 100% Lukas akan pergi menyusul Bella dan Sin hingga akhirnya pertengkaran yang terjadi. Mencoba terus menggali Lukas, Kristal mengangguk mencoba meyakinkan diri untuk memancing Lukas kembali. "Dia akan menikah 2 hari lagi. Apakah tak berniat menggagalkannya?" tanya Kristal melirik Lukas dengan penasaran. Lukas menatap Kristal dengan pandangan kaget, lalu beberapa detik ia tersenyum kecil. "Aku tak menyangka pertanyaan itu keluar darimu." Kristal mendengus. Ucap Kristal dengan senyuman kecil di wajah cantiknya. Lukas tersenyum miring. Yang dikatakan Kristal memang benar adanya. Namun untuk saat ini ia akan mencoba memikirkan Bella dan Lucky, dan ia tak boleh egois untuk kebahagiaan anak dan wanita yang dicintainya. "Tidak, aku sudah berjanji tidak melakukan hal itu, walaupun aku ingin." "Kau merelakannya?" tanya Kristal menatap Lukas tak percaya. Lukas mengangguk pelan. "Ya, aku merelakannya. Mungkin saatnya aku melepaskannya." Lukas tersenyum tulus menatap ke arah Lucky. "Tapi kau mencintainya?" tanya Kristal kembali.
Lukas menghembuskan nafas dengan berat, lalu menatap Kristal. Kristal terpaku mendengar ucapan Lukas yang sangat bijak. Senyuman tulus terbit di wajah Kristal. Tangannya perlahan mengelus bahu Lukas dengan pelan, mencoba memberikan dukungan pada sosok yang dicintai sahabatnya ini. Semoga berhasil, ucap Kristal yang dibalas sanggukan dari Lukas. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Lukas ambigu membuat dahi Kristal mengerut. Ada apa denganku? Tanya Kristal tak paham. Aku tahu kau sedang dekat dengan Damien, teman bartenderku itu. Lukas menaik turunkan alisnya menggoda Kristal. Lalu, aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, ucap Kristal mencoba menutupi diri. Bukan tidak, tapi belum. Kita tidak tahu ke depannya bukan? Goda Lukas membuat Kristal salah tingkah. Kenapa kau malah mengurusi percintaanku? Pikirkan dirimu yang sangat tulus, tapi tidak mendapatkan apa-apa, teriak Kristal kesal. Lukas tersenyum mendengar ucapan Kristal. Matanya menatap ke arah langit, membayangkan wajah Bella yang tersenyum tulus padanya. Aku mendapatkannya, ucap Lukas. Apa yang kau dapatkan? Bahkan saat ini saja dia tidak lagi di sampingmu. Kristal mendengus meremehkan. Aku memang tidak mendapatkan dirinya yang terus berada di sampingku. Jeda Lukas menghadap Kristal. Tapi aku mendapatkan hatinya, matanya dan seluruh dunianya, ucap Lukas dengan senyuman dewasanya. Kristal tertawa. Lukas yang kekanakan kini tumbuh dewasa, ucap Kristal. Wujud kekanakanku sudah diambil alih oleh laki. Lukas menatap laki yang masih sibuk bermain bola dengan Diego. Kristal kembali menatap laki yang sibuk menendang bola. Ya, dia sangat mirip denganmu. Kristal tersenyum lebar. Karena dia anakku, darah dagingku, dan sumber kebahagiaanku, ucap Lukas bangga. Ya, anakmu sangat pintar dan bijak, sama seperti dirimu, puji Kristal. Hal ini membuat Lukas semakin menegakkan tubuhnya. Aku tahu itu. Dia mengambil semua gen Edison di dalamnya. Tampan, kaya, pintar, kuat dan baik hati, ucap Lukas dengan percaya diri. Kristal memutar matanya. Aku menyesal memujimu, cibir Kristal. Itu fakta. Gen Edison memang seperti itu, sangat berbeda dengan gen lainnya yang menyombongkan diri. Bela Lukas tak mau kalah. Ya, sekarang bantu untuk menyiapkan makan siang. Kristal menarik tangan Lukas berjalan menuju dapur. Kau sudah pandai memasak juga? Tanya Lukas tak percaya. Tentu saja, aku bahkan sudah bisa memasak makanan sekelas dengan restoran Edison terkenal milik keluargamu, ucap Kristal sombong sambil memakai apron milik Bella. Ya, kurasa Damien memberikan kursus memasak dan kursus mencintai, goda Lukas kembali. Berhenti menyebut namanya, ucap Kristal penuh penekanan. Namun bukannya menuruti, Lukas semakin tertawa lebar melihat ekspresi Kristal yang kesal dan terkesan malu-malu, mengingatkannya pada sosok Bella yang menggemaskan. Damien, goda Lukas kembali. Lukas, Kristal mengacungkan pisau dapur di hadapan Lukas, membuat Lukas berdiri kaku. Baiklah, aku akan diam. Sementara itu, Laki masih sibuk menendang bola dengan semangatnya. Namun Diego tampak lelah dan mulai mendudukkan dirinya di atas rumput, lalu meluruskan kakinya yang sudah lelah berlarian, mengambil bola yang ditendang Laki. Grandpa, Laki, ayo kita istirahat sebentar, ucap Diego membuat Laki berlari ke arah Diego dan mendudukkan dirinya di samping Diego. Grandpa, kamu lelah? Tanya Laki dengan kedipan polosnya. Diego tersenyum, tangannya terangkat mengelus pipi cabi Laki yang sangat berisi, mengingatkan Diego saat Lukas kecil, di mana Lukas menjadi balita yang sangat diincar oleh para kaum wanita.
karena ingin sekali mencubit pipi cabi Lukas. Kini pipi cabi milik Lukas menurun pada laki anaknya sendiri, dan Diego bersyukur akhirnya ada penerus Lukas. Yah, Grandpa sudah tua, tidak bisa terlalu banyak bergerak, jelas Diego. Laki mengangguk kecil lalu menatap kaki Diego di depannya. Aku akan memijit kaki Grandpa. Tangan kecilnya mulai memijit kaki Diego. Diego tersenyum lembut mengelus rambut lebat laki. Anak yang baik, ucap Diego membuat sang cucu tertawa lebar menunjukkan gigi susunya. Mami selalu bilang untuk menjadi anak yang baik ketika ia pergi, ucap laki mengingat pesan Bella padanya. Diego mengingat sosok Bella yang awalnya ia tolak kehadirannya karena sudah membuat Lukas buta dan tidak mengikuti aturannya. Tapi kini ia sadar bahwa Bella adalah sosok takdir Lukas yang selama ini diinginkan anaknya sendiri. Kini rasa benci pada Bella sudah hilang seluruhnya. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang menggerogoti hati Diego karena sudah memisahkan Bella dengan Lukas yang notabene-nya mereka saling mencintai. Dan kini buah cinta dari Lukas dan Bella berada di hadapannya dengan senyuman polos yang menggemaskan, seakan tak menghakimi Diego yang sudah membuat kedua orang tuanya menjauh akibat sifat egoisnya. Walaupun begitu, Diego bersyukur Bella tetap mau merawat Laki hingga sekarang dan menjadikan Laki anak yang sopan dan baik. Diego benar-benar salut pada Bella akan hal itu. Mamimu benar-benar ibu yang sangat terbaik juga, puji Diego. Laki tertawa lebar membuat Diego tersenyum. Tiba-tiba Laki teringat sesuatu dan menghentikan tawanya menatap Diego dengan penuh penasaran. Dahi Diego merenggut bingung melihat perubahan Laki yang berbeda. Ada apa, baby? Ada yang ingin kau tanyakan pada Grandpa? Ucap Diego yang dibalas sanggukan semangat Laki. Grandpa, kenapa baru mengunjungiku sekarang? Kenapa tidak sedari dulu? Tanya Laki dengan polosnya. Diego mengelus tangkuk lehernya bingung, ingin menjawab apa. Bagaimanapun juga, Laki tetaplah anak yang pintar, turunan dari Lukas, sehingga sangat sulit bagi Diego membohongi Laki. Maafkan Grandpa, Laki. Sesuatu telah terjadi. Awalnya Grandpa tidak mengetahui kehadiranmu, tetapi dedimu dia benar-benar menyadarkan Grandpa tentang kehadiranmu yang membawa kebahagiaan, jelas Diego. Laki tersenyum senang. My daddy is my hero. Teriak Laki semangat membuat Diego sedikit tersentak kaget melihat balasan dari Laki. Namun senyum tulus terbit ketika mendengar ucapan Laki yang ternyata sangat menyayangi Lukas. Kau sangat menyayangi dedimu? Tanya Diego. Tentu saja, walaupun Dedi baru datang sekarang, aku selalu menunggu dan menyayangi Dedi, ucap Laki dengan tulusnya, membuat Diego iri tak menyangka Lukas bisa mendapatkan anak sebaik dan sepintar Laki. Apa hanya Dedi Lukas yang kau sayangi? Apa Grandpa tidak? Tanya Diego dengan wajah pura-pura sedih. Laki langsung menghamburkan dirinya memeluk Diego erat, membuat Diego kaget. Untung saja ia masih bisa menjaga keseimbangan dirinya. Aku juga menyayangi Grandpa, ucap Laki membuat Diego tertawa lebar, membalas pelukan cucu pertamanya ini. Namun tiba-tiba Laki melepaskan pelukan dan menunduk. Diego dibuat bingung kembali akan sikap Laki yang seperti ini. Ada apa? Apa yang membuatmu sedih? Tanya Diego dengan pengertian. Dedi bilang aku akan mempunyai Dedi baru lagi nantinya, ucap Laki dengan suara bergetar menahan tangis. Kenapa Dedimu bilang gitu? Tanya Diego pura-pura tak mengetahui hal ini. Ketika aku menelpon Dedi, aku menceritakan pada Dedi bahwa Mami akan menikah dengan Uncle Sin, dan Dedi bilang seharusnya aku senang, tapi aku tidak mau Dedi yang lain selain Dedi Lukas, ucap Laki mulai menangis. Bersambung.